Kang Deddy Mulyadi disebut gubernur tolol. Ada yang bilang, nih lihat. Itu gubernur tolol. Lamun gubernur nyebutkan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggerutna. Terus tanggapan Kang Deddy Mulyadi apa? Lebih baik jadi gubernur tolol asalkan bisa berguna dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Ya, tapi dari segi yang saya lihat, dari orang yang berkomentar sedemikian rupa kepada Kang Deddy Mulyadi dengan kata-kata yang tidak pantas, ya, apakah benar, ya, jika beliau itu seorang ustadz ataupun seorang ahli agama, ya, yang tidak mencerminkan dengan kepribadiannya, ya, apakah pantas begitu dengan kata-kata sekasar itu untuk mengkritik orang lain, ya, bahkan mengejat, ya, tentang perilaku orang lain, ya, dengan kata-kata yang kasar. Ya, jika benar beliau adalah ahli agama, seharusnya tidak seperti itu. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu bukan dikatakan orang yang begitu sempurna. Beliau juga hanya orang biasa yang punya keinginan mulia, yang ingin melihat rakyatnya sendiri hidup jauh lebih baik. Kan pesantren ancam kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Eta cocot jeung bacot seorang ustad. Ari maneh beneran ustad lain? Apa ustad kerbitan? Bila aku ngomong ku ka gubernur tolol-tolol, istri anu beuki dahar disebut ku Daniel. Teu pantes atuh Pak, kos kitu teu pantes. Lamun guruna kos kitu kumaha anak muridna? Ye, saya ge orang Garut nepikeun ka isin. Ulah nepi ka ngerang-ngerakeun orang Garut. Pajar batur mah Ustad Garut teh karitu kabeh. Oh, paingan kebakaran jenggot ya. Karena dana hibah tahun ini nggak turun, dipending sama Bapak Gubernur. Di datanya pesantren Anda yang dapat dana hibah 1,3 miliar. Terus sekarang Anda nggak dapat gitu, nggak cair. Jadi kamu teh murang mareng gitu. Tadinya masyarakat nggak ada yang tahu kalau ada dana hibah dari pemerintah untuk pesantren-pesantren. Berkat KDM lah kami semua sekarang tahu. Dan sekarang KDM itu sedang bebersih. Lamun kebon mayonya kebon anu barala, anu ngagugudug kujukut ku eurih teh keur dibersihan. Ternyata aya kala luar orai beurit kala jengking bayawak kataringali kala luar kitu meureunnya. Bye. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ka pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blon. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggerutna. Lain ukur hanya sebatas miwir ngomong di bibir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Harus tahu. Maka di sini betul-betul kita pegang dan harus dihayati, dirasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Pak Guru? Sekali lagi ya, kita tetap harus kritis dan tetap harus skeptis terhadap kebijakan-kebijakan Pak Deddy Mulyadi. Dan Pak Deddy Mulyadi sampai sejauh ini memang memberikan kepada kita suguhan-suguhan kebijakan-kebijakan yang baru, dobrakan, dan menghasilkan banyak kontroversi. Betul. Jadi saya menduga bahwa kiai yang barusan itu sepertinya memang termasuk yang tidak suka terhadap gebrakan-gebrakan Pak KDM. Jadi sekali lagi kita netral aja ya, mau pro kontra Pak KDM itu urusan yang lain. Cuman kebijakan-kebijakan Pak KDM-nya itu yang disoroti sama Bapak Kiai barusan itu adalah Pak KDM minta supaya pesantren itu jangan ngurusin politik, dan itu disebut tulul, disebut blow on, dan saya siap berantem gitu dan sebagainya. Tapi dalam hal ini saya tuh ngerti maksud Pak Deddy Mulyadi, bahwa Pak Deddy itu menginginkan agar agama kita itu bersih dari kepentingan-kepentingan dan urusan-urusan politik gitu. Respon Deddy Mulyadi bertemu dengan penyiram air di Bekasi terenyuh dengar alasan dari Darkiman. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bertemu dengan sosok yang menyiram air saat berkunjung di Kabupaten Bekasi yang bernama Darkiman.
Insiden tersebut terjadi ketika Deddy Mulyadi melakukan kunjungan ke lapangan Wanasari, Kelurahan Sarimukti, Kabupaten Bekasi. Dalam video yang beredar, Darkiman menyiramkan air ke arah kerumunan hingga mengenai Deddy Mulyadi. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Dan saya mengucapkan terima kasih ya, banyak yang mencintai saya. Pada kesempatan ini, kalau boleh, saya ikut bersumbangsi kepada Bapak Gubernur kami yang terhormat, Bapak Aing. Menurut saya, hemat saya, Bapak nggak usah meladeni atau juga memberikan klarifikasi ataupun memberikan atau merespon lah, bahasa yang lebih itunya. Bapak nggak usah merespon, baik itu ucapan terima kasih atau apa terhadap orang yang nyinyir sama Bapak, orang yang tidak suka sama Bapak. Pasrahkan kepada kami para netizen, Pak. Bapak mah fokus pada pekerjaan Bapak, Bapak mah fokus kepada program-program Bapak. Jadi begini, menurut maksud saya itu gini, kalau Bapak ikut merespon apa yang terhadap mereka yang nyinyir, terhadap mereka yang kurang suka dengan kebijakan-kebijakan Bapak, nanti kesannya itu seperti pingpong gitu, tektok gitu. Jadi lebih baik Bapak mah slow respon, biarin aja kami yang pendukung Bapak yang akan meresponnya lebih cepat gitu. Santai aja, Pak. 1 juta gitu. Nu penting mah sok fokus ya Bapak malah. Yang kedua, Darkiman datang ke Lembur Pakuan, Subang bersama salah seorang lurah di Bekasi. Saat bertemu Deddy Mulyadi, Darkiman pun langsung bersujud di hadapan mantan anggota DPR RI tersebut. Deddy Mulyadi pun meminta Darkiman untuk berdiri lalu duduk di hadapan untuk berdialog. Mantan Bupati Purwakarta itu mengaku tidak tahu bahwa ada insiden penyiraman air saat berkunjung ke Bekasi pada malam itu. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Atas beredarnya video yang viral hari ini, sesungguhnya apa yang terjadi sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat wartawan yang hari ini adalah bertanya terkait video yang lagi viral di TikTok, di Facebook, dengan media sosial lainnya, sehingga kesempatan ini saya bisa memberikan penjelasan. Sesungguhnya viralnya video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Aceh Mujib klarifikasi terkait pernyataannya kemarin yang poporongos popolotot teteh jerak bari nantangan gelut. Tadi bicara katanya klarifikasi, katanya kalau mau komentar itu lihat dulu full videonya gitu. Itu adalah sepenggal video, potongan-potongan video yang hanya diambil sebagian aja. Nah, sekarang gini deh Pak logikanya ya. Bapak kan itu bicara di forum. Bapak bicara di depan murid-murid Bapak, di depan anak-anak didikan Bapak. Pantas nggak sih ngomong seperti itu? Kalau Bapak memang mau generasi muda maju, kan nggak pantas Pak. Harusnya Bapak sebagai kiai, sebagai ulama itu ngomong yang santun, bicara yang baik, yang sopan, jangan peporongos pepolotot bari teteh nyirak nantangan gelut. Kan itu nggak pantas untuk seorang kiai ya Pak ya. Ini mah menurut saya. Dan kalau kata saya sih nggak sinkron gitu loh. Apa yang Bapak jelaskan dan apa yang terjadi kemarin itu nggak sinkron. Pernyataan Bapak kemarin apa, komentar
yang Bapak klarifikasi, yang Bapak perjelas apa. Nggak usah kemana-mana, Bapak mah terlalu jauh ngomongnya kaditu kadia. Intinya mah gini, Bapak kemarin ngomong terlalu kasar. Bahkan harusnya Ari Kiai mah merenang lemah lembut, bicara yang baik dan benar gitu. Yang terakhir, Deddy Mulyadi mengaku ia memang merasakan adanya siraman atau percikan air, tetapi mengabaikannya karena hal yang biasa. Deddy Mulyadi menuturkan, ia baru tahu adanya insiden penyiraman air dari media sosial. Sementara itu, Darkiman menjelaskan bahwa alasan ia menyiramkan air adalah ingin menyelamatkan anak kecil yang terhimpit di tengah kerumunan warga. Dia menegaskan tidak ada niat jahat dalam tindakannya tersebut. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudan TV, pamit. Sampai jumpa.